Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, hari ini saya akan menjawab sesungguhnya kepada teman saya ya, saya tidak bisa nyampaikan, kebetulan dulu teman ngaji. Jadi beliau menanyakan kenapa saya kok tidak mempercayai Imaduddin, padahal Imaduddin ada tesisnya. Seolah yang jelas beliau komplain lah sama saya. Jadi begini saudaraku, bahwa saya saat ini sesungguhnya sudah malas membahas itu, karena bagi saya itu tidak mencerahkan kepada umat, hanya membuat kegaduhan, membuat umat itu terpecah belah. Saat ini itu yang membuat Indonesia itu nggak karu-karuan itu bukan Pak Alawi. Sungguh demi Allah, ayolah kalian-kalian yang merasa bahwa kalian-kalian itu berada di belakang Imaduddin Abbas maupun Pleret, berpikir rasional. Negeri ini hancur bukan karena, mohon maaf Pak Alawi, bukan karena habaib. Negeri ini hancur karena korupsi. Pak Mahfud MD, ahli hukum tata negara yang top markotop, insya Allah menurut saya, walaupun ada beberapa pendapat beliau yang tidak sesuai dengan saya, kita ini terpuruk karena korupsi. Sampai yang kemarin yang namanya Ahok, Basuki Cahayapurnama, mohon maaf, saya itu pernah mendemo, ikut mendemo Basuki Cahayapurnama ini, Ahok, berhubungan dengan surat Al-Maidah, dan itu pribadi lo ya. Tapi beliau mengatakan, dan saya sangat menunggu, saya respect, beliau orang hebat, Pak Ahok ini orang hebat, berani, gentle. Dalam satu sisi saya tidak cocok, tapi tidak benci loh saya dengan Ahok, tidak benci loh saya dengan Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok itu. Tidak ada. Saya hanya terus terang merasa tersinggung ketika Pak Ahok atau Pak Basuki Cahayapurnama itu di Pulau Seribu yang seharusnya mensosialisasikan masalah ikan, berhubungan dengan ikan atau apa itu, kegiatannya sebagai gubernur, tahu-tahu menyentil masalah Al-Maidah 212. Ya terpaksa saya terpanggil. Oh tidak bisa, kalau yang berbicara itu orang biasa barangkali nggak masalah, tapi kalau yang berbicara ini seorang gubernur, beda saudaraku. Harusnya beliau menyampaikan program, ya sudahlah, itu yang masa lalu. Sekarang kita berbicara, Pak Ahok sendiri mengatakan bahwa Indonesia terpuruk bukan karena habaib, bukan karena Pak Alawi, tapi karena korupsi. Dan siapa yang melakukan korupsi itu? Saat ini siapa yang melakukan korupsi itu? Dan yang membuat negara kita, negara kita terpuruk, serta rakyat kita non sewu saat ini hidupnya kembang kempis. Para konglomerat, para oligarki, terlebih di eranya Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Itu nggak karu-karuan korupsinya. Waduh, pokoknya korupsinya super lah. Saya sedang berpikir, kita ini cobalah kalian berpikir, jangan berpikir masalah lalu kemana-mana pengajian ngisi masalah. Katakan sama rakyat kondisi negara kita, bahwa di eranya Jokowi hutang menumpuk nggak karu-karuan, berlipat-lipat.
hutangnya presiden sebelumnya, dari Presiden Soekarno, Soeharto, Gus Dur, Megawati, terus hutangnya Pak SBY, di era Pak SBY, dijadikan satu hutang mereka. Dengan hutangnya Jokowi sebagai presiden selama 10 tahun menjabat, itu tidak ada apa-apanya. Itu yang harusnya kita sampaikan. Di mana hutang itu nyata di era Jokowi, hutang menumpuk, tapi rakyat ekonominya kembang kempis. Tapi rakyat usahanya terpuruk, hidupnya susah. Jangan mengalihkan, jangan menambah beban rakyat seolah-olah bahwa Ba'alawi lah yang mengkhianati negara. Bukan, nggak ada Ba'alawi. Demi Allah, demi Rasulullah, nggak ada Ba'alawi itu mengkhianati negeri ini, nggak ada. Kalau kalian menyerang Ba'alawi terus, saudara kalian, siapa? Coba pikirkan siapa yang tertawa, siapa yang untung? Sesama muslim loh ini. Saya bicara lah, saya muslim. Sama siapa yang tertawa, siapa yang diuntungkan? Negara kita itu dijajah katanya, sejarah katanya 350 tahun oleh bangsa yang datangnya juga membawa agama. Mereka, kalau orang Islam mengatakan berdakwah, saya tidak perlunya. Mereka menyebarkan agamanya tapi juga mengambil. Itu tidak kalian sebut. Saya berusaha untuk melupakan hal itu. Saya tidak akan ngomong bahwa agama itu datang ke Indonesia dengan kedatangannya adalah dengan melalui penjajahan. Saya tidak, karena itu akan sara. Tapi kalian tidak pernah membicarakan hal itu. Otak mikirlah. Mohon maaf, kita harus berpikir. Ayolah, kita sudah tidak perlu membahas Ba'alawi, tidak perlu membahas masalah Habib, itu hanya akan membuat perpecahan dan yang tertawa orang lain. Mari kita membahas kondisi rakyat kita, kondisi saudara kita di Rempang, kondisi saudara kita di Banten pagar laut, kondisi rakyat di NTT sana yang tanahnya dirampas, kondisi di banyak tempat saat ini setelah eranya Jokowi, di eranya Jokowi yang berdampak sampai sekarang tidak karu-karuan. Hukum yang seperti diperjualbelikan, dan sekarang ayolah kita membantu Pak Prabowo, presiden kita saat ini, untuk ayo kita berpikir bagaimana korupsi di negara ini kita lawan. Kita ikut mengawasi polisi, kita ikut mengawasi jaksa, kita ikut mengawasi hakim, kita ikut mengawasi KPK supaya mereka lurus. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat. Karena jujur saja, akibat dari aparatur penegak hukum kita yang gagal menegakkan hukum, dari polisi, jaksa, KPK, dan hakim, mohon maaf, sehingga kita banyak korupsi, dan kita saat ini, mau kita akui atau tidak, ekonomi rakyat Indonesia kembang kempis. Kenapa mesti kita bahas yang namanya Ba'alawi? Ayolah, beranilah bersikap. Ketika di sekitar jenengan ada penyelewengan oleh aparat penegak hukum, teriaklah. Sebagai bukti kalian cinta sama negara Indonesia. Jangan hanya NKRI harga mati, tapi ketika ada penyelewengan oleh para penegak hukum, kalian diam saja. Karena sangat berbahaya kalau penegak hukum melakukan penyelewengan. Ada saudara kita yang dikriminalisasi, kita diam saja. Saya bukan orang baik, tetapi rasanya nggak nyaman kalau melihat sesuatu hal untuk mengalihkan isu fakta kondisi rakyat. Ini hanya untuk pengalihan isu. Percayalah, saya yakin, insya Allah, saya yakin, saya patut menduga
sama seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar, silakan datangi. Karena sekali lagi saya pernah ditawari uang untuk hal itu, dan Kiai Haji Miftahul Ahyar menyampaikan bahwa di belakangnya ada jenderal, ada boir, ada uang. Saya tidak bermaksud, saya sesungguhnya malas untuk melawan mengcounter, bukan melawan, mengcounter apa yang disampaikan oleh Imaduddin, Peleret, Abbas, dan ya gerombolannya itu. Menurut saya gerombolan itu melakukan hal-hal yang tidak baik, yang memecah belah umat. Tapi tidak mungkin saya diam ketika hal itu kalian lakukan di saat rakyat ini tidak membutuhkan, sangat tidak membutuhkan, dan memang tidak pernah terjadi yang namanya Pak Alawi itu merugikan negara ini, nggak ada. Ayo sekarang kita berpikir, negara kita sedang kondisinya seperti saat ini. Banyak emak-emak yang ikut berjuang di jalan karena turun, banyak mahasiswa. Jenengan lihat kemarin mahasiswa, terserah Kak, jenengan ngomong itu di tunggangnya atau sekarang kita melihat Pak Prabowo sedang bersih-bersih. Apapun memang kalau Pak Prabowo belum sempurna, beliau belum sempurna, tapi jalannya sudah lurus. Ayo semuanya kita, kalau Pak Prabowo seperti sekarang pagar laut yang kemarin diinstruksikan Pak Prabowo ternyata berhenti sekarang. Itu nyata kesaksiannya Pak Hambali, orang Teluk Naga, orang sekitaran desa Kohot. Ayo kalian berpikir, masa sih kok masalah pagar laut hanya berhenti di kepala desa Kohot, Arsin? Masa sih tidak ada di atas? Kenapa sih kok sampai Pak Laut bisa dipagari? Ayo berpikir kita. Sungguhnya di Indonesia itu berapa pagar laut yang masa sih Pertamina sekarang ini jebol sampai sedemikian rupa, sampai hampir 1.000 triliun. Dimana jenengan coba bayangkan kalau 1.000 triliun itu dipakai oleh rakyat Indonesia, dipakai oleh anak-anak kita untuk membangun sekolah, memberikan insentif atau kenaikan kepada guru-guru, membuat sehingga mendidik guru sehingga mereka berkualitas, membangun pendidikan yang bagus sehingga rakyat Indonesia ini otaknya anak-anak Indonesia otaknya cemerlang, membangun sekolahan, membangun fasilitasnya berapa itu. Dari situ tidak kita berpikir sesungguhnya Indonesia itu berlebihan uang. Kenapa tidak sampai bansos bocor dari 500 triliun, bansos bocor 50%, itu kata Luhut Binsar Panjaitan. Itulah didengarkan, ayo kita dengarkan, ayo kita coba untuk telaah. Jangan ngomong Habib, tanya, komplain sama saya, tanya Habib. Sesungguhnya kemarin saya maunya marah, tapi teman lah, saya bilang, aduh ya saya nolong, ya Allah begini kualitasmu. Apa kamu nggak melihat kondisi negaramu? Saya itu terus terang mencurigai, semoga aja saya salah, tapi saya yakin ya itu tadi apa yang dikatakan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar, dan saya alami bahwa ada bol di belakangnya, ada jenderal di belakangnya. Apa kalian nggak merasa ini? Kalian membentuk laskar untuk melawan Habib. Apanya yang kalian lawan Habib itu, Pak Alawi itu? Apakah mereka ngajak perang, memerangi kalian? Dengarkan suaranya mereka ketika cerah. Mereka mencerahkan umat untuk berani mengatakan apa adanya. Banyak sekali saya itu melihat di mata saya, di teman-teman saya, diputar balikan fakta, direkayasa demikian oleh Polresta Kediri, dari korban menjadi tersangka. Ini nyata.
Saya melihat dan saya alami sebelumnya mereka diperiksa, dikatakan oleh penyidik bahwa mereka adalah korban dengan bukti-bukti yang awal. Tahu-tahu nggak, insya Allah 1 bulan berubah menjadi tersangka. Padahal mereka benar-benar korban yang hendak menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah itu dipukuli oleh orang-orang yang mereka tidak kenal dan tidak punya masalah dengan mereka. Dan mereka tidak tahu masalahnya, tapi lacur apa yang terjadi akhirnya. Setelah mereka dikatakan sebagai korban berikutnya, 1 bulan berikutnya oleh Polresta Kediri. Saya juga melihat dengan mata kamu, menyaksikan sendiri bahwa ada seorang kepala desa, mohon maaf, di Kecamatan Keras, 2 orang kepala desa di depan hakim, di depan jaksa penuntut mengatakan mereka menerima uang suap di bawah sumpah. Ketika saya laporkan di kejaksaan, mereka sampai sekarang sudah berapa tahun, hampir mohon maaf, hampir 4 tahun tidak diproses. Ini nyata, saudaraku. Itu yang harusnya kalian pikirkan. Jangan habaib seolah-olah apa yang salah apa. Saya tidak melihat kesalahan. Kesalahannya adalah Imaduddin dan kawan-kawan Abbas dan sebagainya menyebarkan hal yang mereka tidak bisa membuktikan, sehingga tidak bisa. Sekali lagi tanyakan kepada Imaduddin, Abbas, Pleret dan sebagainya dan Gromeng, kalau mereka merasa dirugikan, kalau secara pidana laporkan Habib itu. Kalau ada keperdataannya, gugat ke pengadilan, buktikan di pengadilan. Jangan gusah-gerusu seperti itu enggak. Itu nuwun sewu aja. Hanya gerombolannya orang waras, dan kenyataannya mereka itu dekatnya dengan Mama Gufron, orang yang ngakunya bisa bicara dengan hewan, dengan malaikat. Tanya itu sama Mama Gufron, kalau bentuknya malaikat kayak apa, buktikan, keluarkan. Kalau dia bisa ngomong dengan malaikat, keluarkan. Oh, dia bisa ngomong dengan hewan, gampang saja membuktikannya. Sekali lagi untuk Mamaku Gufron itu, kalau dipercaya oleh Pleret, oleh Imaduddin, oleh Abbas Buntet dan kawan-kawannya. Coba dia, suruh dia ajak ke Taman Safari, mudah. Ada kawanan singa, lepaskan dia di sana. Kalau dia memang bisa bicara dengan kawanan singa atau macan atau apa yang ada di situ, binatang buas, kalau dia tidak dimakan berarti ya oke, kita percaya bahwa si Mama Gufron bisa bicara dengan hewan. Tapi kalau ternyata dia dimakan, mati di situ, ya mohon maaf. Itu saya tidak menyarankan, tidak menyuruh untuk begitu ya. Tapi untuk pembuktian, semuanya harus ada pembuktiannya. Saya bisa ngomong. Saya kemarin ketemu sama Malaikat Jibril, bisa. Tapi mulut orang itu kan, kalau kita malu, kita malu. Mempercayai orang begitu tuh malu. Jadi sekali lagi saudaraku, saya ini sesungguhnya sudah mengalami dan berhubungan dengan masalah habaib ini sudah ditawari, dan itu ada bohirnya. Itu bukan hanya saya, Haji Miftahul Akhyar, di mana beliau dapat informasi langsung, beliau mengatakan kok buka dari Kapolda Jawa Timur. Kapolda loh, bintang 2 loh. Sekali lagi, ayo otak kita bikinkan. Mohon maaf, saya bukan bermaksud keras, tapi otak coba kita, jangan mau dibodohi. Kita nggak ada masalah dengan para habaib, tidak ada saja. Kalau ada 1-2 orang habaib yang sekiranya tidak
jenengan sukai atau itu urusan pribadi. Jangan kebiah wajar. Karena memang Habaib bukan manusia sempurna. Seperti kita. Mereka bukan Rasulullah. Cucu kita aja tentu tidak, anak kita, bahkan cucu kita sudah tentu tidak sama dengan kita. Saya tidak sama dengan bapak saya. Bapak saya insya Allah pintar ngaji. Kakek saya pintar ngaji. Kakek saya bahkan hafal Quran. Tapi apakah saya hafal Quran? Tapi apakah ilmu agama saya mumpuni? Tidak. Saya ini sedikit ilmu agama saya. Tapi saya tidak mau dibodohi. Saya tidak mau diadu domba. Paham ya dengan? Ayo, walaupun itu tidak memiliki banyak ilmu, tapi kita bicara dengan hati dan otak kita, dengan otak dan hati kita. Ini perbuatannya Imaduddin dan kawan ini ada nggak keuntungannya buat rakyat? Menjelek-jelekan saudaranya sendiri sesama muslim. Benarkah Rasulullah senang dengan cara katakanlah Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah? Katakanlah. Tapi menjelekkan Ba'alawi yang muslim sesama muslim, apakah itu dibenarkan? Bukan ada yang sampai usir mereka dari Indonesia. Nanti dulu. Ayo coba. Saya bahkan mengimbau, ayo Imaduddin, ayo Abbas Peret, ayo Fuad Abbas Buntet, ayo Fuad Pleret. Kalau memang kamu peduli pada bangsa ini, sama saya turun ke jalan. Kita luruskan aparatur penegak hukum yang tidak lurus. Kita luruskan, kita bela rakyat Banten. Kita bela Rempang. Kita bela mereka yang terdolimi. Saya sediakan waktu. Jangan hanya keluar-keluar saja. NKRI harga mati. Tapi ujung-ujungnya kalian ajak untuk ngibul bersama Mama Gufron. Mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan untuk pencerahan. Semoga ini menjadi pencerahan. Saya sebagai manusia biasa tentulah banyak khilaf dan salahnya. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi sungguh sebagai sesama muslim, siapapun itu, ketika Tuhannya Allah, ketika Qur'annya sama dengan kita, ketika syahadatnya sama dengan kita, ketika nabinya sama dengan kita, ketika kiblatnya sama dengan kita, dan ketika dia sholatnya sama dengan kita, dan ketika dia hajinya sama dengan kita di Mekah, maka itu adalah saudara kita. Jangan jelek-jelekan saudara kita. Dan saya terus terang tidak akan mungkin tutup mata ketika sampean siapapun menjelekkan saudara kita, saudara saya sesama muslim. Dan sungguh Imaduddin, Pleret maupun Abbas Buntet telah sengaja, dan gerombolan telah sengaja menjelek-jelekan saudara saya sesama muslim, dan saya tidak ikhlas. Sungguh saya tidak ikhlas. Saya akan menjadi saksi kelak di akhirat bahwa mereka yang memecah belah umat dengan menjelek-jelekan saudara sendiri, dan mereka tidak peduli pada kondisi rakyat yang saat ini sedang susahan, di mana negara ini dirongrong oleh para koruptor dan para oligarki yang kejam terhadap rakyat dengan menumpang mereka-mereka yang punya kekuasaan. Salah satu yang patut saya duga ditumpangi adalah Jokowi. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin, Wong Kediri menyampaikan, ayo peduli Palestina. Ayo peduli Palestina. Sisihkan rezeki kita
untuk peduli Palestina, insya Allah itu akan menyebabkan kita setidaknya bisa masuk pintu surga. Amin amin ya rabbal alamin.